Saya ingin menyampaikan dua kata kunci dari materi kita ini, yaitu mutu dan pembelajaran. Kita mengupayakan, dan ini sudah jalan ya, dosen yang ada di STIM Majene supaya bisa tersertifikat. Jadi sertifikat profesional ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, selamat datang di Education Podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas strategi peningkatan mutu pembelajaran dan dosen STIM Majene. Khususnya bagaimana peran dosen dan kebijakan akademik menjawab tantangan perkembangan zaman di tengah perubahan metode belajar karena kemajuan teknologi. Nah, kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selamat datang dan selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Pak, sudah berkenan untuk hadir. Semoga Bapak senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin, amin, amin. dan dilindungi dimanapun kaki Bapak berpijak di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Nah, untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, kami ingin mendengar pandangan Bapak mengenai kondisi dan mutu pembelajaran STIM Majene yang ada saat ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaitan dengan tema kita pada hari ini terkait dengan strategi mutu pembelajaran dan dosen di STIM Majene. Sebelum saya jawab itu tentang kondisi sekarang ya, untuk mutu pembelajaran, saya ingin menyampaikan dua kata kunci dari materi kita ini, yaitu mutu dan pembelajaran. Ya, kalau kita memaknai dengan melihat kamus-kamus bahasa itu, bahwa mutu itu adalah kualitas ataupun keunggulan dari sesuatu, baik itu produk, layanan, ataupun proses. Ya, itu yang menjadi kata kunci pertama. Jadi mutu itu adalah kita ingin melihat bagaimana kualitas dari sesuatu tersebut. Nah, kaitannya dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran itu bukan hanya persoalan mengajar, ya, tetapi pembelajaran itu adalah suatu proses yang di dalamnya melibatkan pendidik, peserta didik, serta sumber belajar. Nah, makanya kemudian ada ciri dalam pembelajaran itu yang mesti ada. Ya, bukan hanya sekedar mengajar. Yang pertama itu pembelajaran itu harus terencana. Ya, jadi direncanakan. Yang kedua, ada tujuan. Apa yang ingin dicapai dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ada metode atau ada strategi. Dan yang terakhir ada evaluasi dan bisa diperbaiki atau ditindaklanjuti. Nah, ini kalau kita rangkum dua kata ini, mutu pembelajaran, berarti yang diinginkan itu adalah bagaimana kualitas ya proses pembelajaran yang ada di STIM Majene. Nah, menjawab tadi itu kalau ditanyakan tentang kondisi sekarang, saya mengatakan bahwa kondisi pembelajaran atau mutu pembelajaran di STIM Majene saat ini itu trennya di tren positif. Ya, kenapa saya katakan trennya ini sangat positif? Karena pertama kita bisa lihat dari aspek kurikulumnya. Kurikulum yang ada di STIM Majene itu senantiasa kita update terus. Ya, dan ini terkait dengan regulasi yang ada di pusat. Ya, biasa disebut dengan SNDT atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ini kita update terus. Lalu yang kedua, trennya positif karena dosen-dosen kita memang punya kompetensi. Nah, yang ketiga itu adalah fasilitas sarana pembelajaran yang ada di STIM Majene. Alhamdulillah ini kita kembangkan dan
insya Allah kita akan tingkatkan terus. Nah, ini saya pikir suasana sekarang mutu pembelajaran di STAN Majene dalam tren positif dan insya Allah terus berkembang. Saya pikir itu. Bagaimana upaya Bapak yang yang telah lakukan untuk meningkatkan kualitas akademik di STAN Majene? Iya, terkait dengan upaya mutu akademik yang ada di STAN Majene, yang pertama itu ya tentunya adalah terkait dengan kurikulum. Nah, di upaya yang kami lakukan itu ya senantiasa membuat kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar. Ya, nah ini seingat saya di STAN Majene itu sudah 2 kali ya kita review kurikulum. Pertama itu di tahun 2018, kemudian di tahun 2022. Nah, insya Allah tahun ini 2026 kita review kembali. Jadi siklusnya itu per 4 tahun kita review kembali kurikulum. Itu yang pertama, kurikulum. Yang kedua, kita telah berupaya meningkatkan kompetensi dosen. Ya, kalau standar nasional itu syarat dosen itu minimal S2 kan. Nah, ini kemudian kita berupaya untuk meningkatkan dari dosen yang masih S2, kita dorong untuk lanjut studi ke S3. Alhamdulillah ini kita sudah, upaya itu sudah jalan, karena ada beberapa dosen kita yang sudah lanjut studi, bahkan ada yang sudah selesai. Ya, jadi mereka lanjut studi itu ada yang dalam negeri dan ada yang luar negeri. Ya, misalnya saya di luar negeri itu ada yang di Australia, ada di Inggris, dan ada di Turki. Itu alhamdulillah luar biasa upaya kita untuk meningkatkan mutu akademik yang ada di STAN Majene. Yang ketiga, kita juga perkuat sistem penjaminan mutu yang ada di STAN Majene. Jadi di STAN Majene itu sistem penjaminan mutu kita ada lembaganya tersendiri. Ya, lembaganya tersendiri itu diantaranya ada di tingkat institusi dan ada di tingkat prodi masing-masing. Ya, kalau di institusi itu namanya Pusat Penjaminan Mutu, kalau di prodi itu namanya Gugus Kendali Mutu. Nah, ini yang kita bisa lihat dari upaya kita untuk meningkatkan mutu akademik yang ada di STAN Majene lewat penguatan sistem penjaminan mutu internal. Karena ini menjadi dasar agar kita ke depan bisa mutu kita dengan ketika datang akreditasi, waktunya untuk akreditasi, datang asesor dari luar, yang dilihat itu adalah bagaimana sistem penjaminan mutu internal kita. Nah, ini saya pikir yang sekaitan upaya-upaya kami dalam melakukan menjaga mutu akademik yang ada di STAN Majene. Nah, seiring dengan perkembangan zaman Pak, Ustaz, maaf, seiring dengan perkembangan zaman di mana teknologi semakin berkembang pesat, ya kan Pak? Nah, bagaimana upaya Bapak dalam meningkatkan kompetensi dosen, khususnya pedagogiknya, terkhusus dalam metode pembelajaran dan pendekatan dia mengajar? Oh, baik. Terkait dengan upaya kami yang kami lakukan untuk peningkatan dosen, khususnya dalam persoalan pedagogik itu, ini ada beberapa upaya yang kami sudah lakukan. Ya, pertama itu ini mendorong mahasiswa mendorong dosen untuk ikut ya dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan workshop. Ya, kami sudah pernah melakukan pelatihan ya bagaimana metode pembelajaran, bagaimana pelatihan media pembelajaran di tahun kemarin itu alhamdulillah sudah terlaksana dan kita datangkan memang pakar yang memang ahli di bidang media pembelajaran umpamanya. Itu sudah kita lakukan. Jadi kita ikutkan mereka dalam kegiatan-kegiatan workshops atau pelatihan untuk menambah kapasitas dari dosen tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek riset. Nah, ini kita dorong terus dosen kita supaya melakukan penelitian yang dalam penelitian itu bukan hanya fokus kepada persoalan-persoalan lokal yang ada di Sulawesi Barat. Tapi kita upayakan mereka bisa berkolaborasi dengan dosen-dosen lain atau perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga lain yang di luar skop Sulawesi Barat. Ini sudah berjalan, alhamdulillah. Kolaborasi-kolaborasi itu diantaranya kita pernah lakukan saat penelitian bersama dengan ada dosen tamu dulu, kolaborasi dengan
Iran, ya dari Iran ya. Ada juga sekarang yang kolaborasi dengan BRIN, yang lembaga penelitian sekarang itu berlembaga riset. Ini sementara jalan juga. Dan itu yang kedua. Jadi berupaya untuk meningkatkan riset, jumlah riset dari dosen kita itu baik secara lokal maupun nasional ataupun internasional. Dan yang ketiga itu kita berupaya untuk karena dosen tugasnya itu bukan hanya mengajar ya, Iya, tridharma ya. Nah, kalau tadi mengajar, ada Ya. penelitian, dan terakhir itu pengabdian. Iya. Nah, ini yang kemudian kita juga bangun sekarang. Ya paling tidak upaya-upaya kita lakukan itu mencoba membuat kerjasama, baik itu dari Pemda ataupun pemerintahan provinsi. Paling tidak ada nanti satu desa binaan yang di situ baik dosen maupun mahasiswa bisa berkolaborasi. Nah, ini merupakan upaya kita untuk meningkatkan kompetensi dosen, khususnya dalam persoalan-persoalan pedagogiknya, dalam sistem mengajarnya utamanya. Ya, bagaimana mahasiswa itu ketika dihadapi oleh seorang dosen, setelah dia mengajar, itu bisa menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Saya pikir itu. Untuk programnya Pak, apa saja yang telah Ustaz, program apa saja yang Ustaz telah siapkan atau yang akan Ustaz siapkan untuk pengembangan dosen baik dari segi sisi profesionalnya, tadi pedagogiknya sudah dijelaskan Pak, tapi maupun pemanfaatan teknologi pembelajaran, karena bagaimanapun kita harus menerima bahwa teknologi itu semakin berkembang Pak pada saat ini. Ya. Seterusnya mungkin. Baik, kalau terkait dengan program-program untuk peningkatan kapasitas dosen tersebut supaya bisa lebih profesional, yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita mengupayakan, dan ini sudah jalan ya, dosen yang ada di STIM Majene supaya bisa tersertifikat. Jadi sertifikat profesional ya. Yeah. Nah, itu sudah alhamdulillah rata-rata yang sudah 2 tahun mengabdi di STIM Majene sekarang itu sudah tersertifikasi. Nah, ini sudah jalan setiap tahunnya, dan 85% dosen kita yang ada di STIM Majene itu sudah tersertifikat profesional. Ini yang kita upayakan ya, itu dari aspek keprofesionalan seorang dosen. Yang kedua, ya dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa sekarang ya, apalagi dengan AI, betul. Artificial Intelligence untuk saat ini. Nah, ini kita juga membuat pelatihan-pelatihan. Ya, membuat pelatihan-pelatihan, jangan sampai ada satu kelas lebih paham mahasiswanya terkait dengan AI daripada dosennya. Nah, ini jadi masalah. Nah, ini kita tingkatkan dengan, ini sudah pernah kita lakukan ya. Pernah kita lakukan bagaimana memanfaatkan AI tersebut. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi kita harus mencoba memanfaatkan itu dengan, ya tentunya dengan etika-etika yang berlaku dalam dunia akademik tersebut. Nah, ini alhamdulillah di STIM Majene ya, termasuk yang penggunaan AI tersebut itu pelatihan-pelatihan sudah kita lakukan, dan kita juga sudah menyiapkan ya fasilitas untuk penggunaan teknologi pembelajaran. Kalau di Siakat itu ada namanya Edlin. Ya, di Edlin itu di situ ruang untuk bisa ada transformasi ilmu, ya, transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa lewat aplikasi Edlink tersebut. Nah, di situ kan ada bagaimana pemberian materi, walaupun tidak ada dalam satu kelas ya, tapi di ruang alam maya itu, tapi bisa bisa konsultasi situ. Ya, bisa komunikasi, ada, ya, bisa komunikasi, ada interaksi antara dosen dan mahasiswa, termasuk sangat dan itu sangat memudahkan karena mulai dari materi, tugas sampai evaluasi itu lengkap semua dalam situ. Nah, ini kita sudah siapkan dalam sistem Siakat kita yang ada di STIM Majene. Ya, alhamdulillah itu yang kami lakukan untuk terkait dengan teknologi pembelajaran. Tapi
seperti yang Ustadz yang sudah tadi jelaskan, tantangan apa saja yang Ustadz hadapi? Ya baik, ya ini tantangan yang terkait dengan baik itu peningkatan dosen ataupun mutu pembelajaran. Eh, yang pertama itu karena keinginan kita itu ketika ada sesuatu yang sifatnya positif untuk pembelajaran atau untuk peningkatan kapasitas dosen itu kita mau uh, implementasikan secepatnya. Nah, masalahnya itu tantangannya itu adalah bagaimana sistem yang baru tersebut itu bisa berjalan merata dan berkelanjutan. Nah, ini masalahnya di situ. Karena saya ambil satu contoh ya. Ketika sekarang lagi tren sistem kurikulum berbasis OB, outcome based education. Ya, jadi ini saya perlu gambarkan bahwa kalau dulu paradigma kurikulum itu ya apa yang sudah diajarkan oleh dosen. Itu kan paradigma lama ya terkait dengan kurikulum. Apa yang diajarkan oleh dosen. Nah, sekarang kalau OB itu kurikulum OB, outcome based education itu yang pertanyaannya itu adalah apa yang mampu dikerjakan oleh seorang mahasiswa ketika selesai dalam program studinya tersebut. Dengan menggunakan kurikulum OB itu kita bisa ukur apa yang bisa dikerjakan nanti setelah selesai. Nah, ini yang kita sekarang kita lakukan, menerapkan implementasi sistem kurikulum dengan berbasis OB tersebut. Nah, tantangannya di situ tadi, karena sekarang belum semua prodi menerapkan itu. Nah, makanya tahun ini, karena ini tahun 2026 ini, kita ada review kurikulum, kita arahkan semua prodi sudah menggunakan sistem kurikulum berbasis outcome based education. Nah, ini insya Allah itu kita akan jalankan terus. Itu yang pertama ya, saya kaitan dengan menjawab tantangan yang dihadapi, bagaimana supaya pemberlakuan sistem itu merata ke semua dosen ataupun terkait dengan mutu pembelajaran kita. Yang kedua, ini persoalan penerimaan ya, baik itu mahasiswa ataupun dosen, sekaitan dengan sistem yang berlaku tersebut. Ya, karena biasanya standarnya mereka tidak merata, artinya beragam. Ya, ada tidak beragam penerimaannya, sehingga kemudian dalam menerapkan satu sistem, ya anggap tadi itu kurikulum, itu boleh jadi tidak semua SDM kita atau dosen kita itu mampu menerapkan secara merata. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, sehingga saya sebagai yang membidangi akademik ya berupaya supaya kita terus memperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya membiasakan mereka untuk menggunakan sistem ketika ada sistem baru yang berlaku dalam perguruan tinggi kita. Itu yang tantangan kita. Bapak tadi sudah menyebutkan, bahkan menjelaskan tantangan-tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan dosen di STAIN Majene. Nah, langkah strategis apa yang sedang Bapak ambil atau yang akan Bapak ambil untuk menjawab tantangan yang sudah Bapak tadi jelaskan? Oh, baik. Yang pertama yang kami lakukan itu yang memperkuat sistem penjaminan mutu internal. Ya, karena lewat sistem penjaminan mutu internal inilah kualitas atau mutu dari pembelajaran kemudian dari seorang dosen itu kita bisa ukur. Ya, karena ini memang tugasnya seperti itu. Bagaimana orang-orang yang ada di tim penjaminan mutu itu senantiasa melihat, ya, mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan peningkatan atau perbaikan, itu dilihat betul. Nah, ini tugasnya di penjaminan mutu. Nah, itu kita perkuat terus agar tantangan-tantangan itu kita bisa jawab dengan memperkuat sistem penjaminan mutu. Yang kedua, kita melakukan pendampingan ya, secara intens kepada dosen. Ya, jadi menjawab tantangan tadi, ketika ada sesuatu program yang belum dijalankan secara keseluruhan oleh dosen, nah ini kita damping. Nah, sekarang di aturan kementerian yang baru di pendidikan tinggi itu,
bahwa sistem pembinaan itu berlaku sesuai dengan kepangkatannya atau jabatannya. Jadi yang lektor kepala membina lektor dan asisten ahli, yang guru besar itu membina lektor kepala. Nah ini kita berusaha melakukan itu, mendampingi dosen-dosen yang insya Allah dengan pendampingan seperti itu, segala tantangan yang terjadi, baik dalam persoalan mutu pembelajaran atau proses pembelajaran itu bisa teratasi. Yang ketiga, yaitu terkait dengan budaya akademik. Nah, ini yang kita coba bangun, atmosfer atau suasana akademik yang yang terjadi khususnya di kalangan mahasiswa tersebut, itu kita bangun betul. Ya, karena ini merupakan tantangannya, dan yang saya katakan tadi, ini perkembangan teknologi dengan AI yang ada, saya lihat mahasiswa kecenderungan jangan sampai tergantung ke situ. Ya, ketergantungan terhadap AI, sehingga AI-nya yang semakin pintar, tapi kita semakin tidak paham. Mahasiswa semakin tidak paham dengan apa yang menjadi fokus kajiannya atau penelitian ataupun terkait dengan tugas-tugasnya tersebut. Nah ini menjawab itu, kita buat rambu-rambu dalam bentuk ketika penggunaan AI tersebut, dan ini kita upayakan ke depan. Ya, kita tidak bisa menghindari, sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa menghindari itu, tetapi kita memanfaatkan dengan batasan-batasan melalui aturan atau regulasi terkait dengan etika penggunaan AI tersebut. Ini strategi kami yang kami gunakan dalam menjawab tantangan-tantangan yang terjadi dalam pengembangan mutu pembelajaran ataupun mutu dosen yang ada di STAIN Majene. Apa harapan Bapak atau pesan Bapak terhadap dosen STAIN Majene maupun mahasiswa STAIN Majene supaya mereka juga ikut andil dalam meningkatkan mutu pembelajaran tersebut, Pak? Ya, baik. Ini oleh-oleh untuk dosen ya. Untuk dosen, ya harapan saya harus membuka diri. Itu yang pertama. Jangan eksklusif. Kita harus inklusif, menerima segala perubahan. Tetapi ya kita juga ya harus punya sifat istiqomah terhadap sistem yang berlaku. Ketika ada sesuatu yang mungkin berada di rel sebuah kebenaran, maka itu juga kita harus hindari. Nah, itu yang pertama. Jadi harus membuka diri, dosen itu harus membuka diri dengan perubahan-perubahan yang ada, harus mau belajar terus. Ya, karena jangan sampai ada yang mengatakan saya sudah dosen, tidak perlu lagi belajar. Nah, itu. Jadi itu harus belajar. Yang kedua, dosen itu harus inovatif. Ya, jadi harus membuat inovasi-inovasi terkait dengan pembelajaran. Ya, bagaimana supaya tidak monoton. Ya, karena kejenuhan dalam proses perkuliahan itu biasa terjadi ketika sistem yang digunakan atau strategi yang digunakan oleh seorang dosen itu terus. Ya, ini perlu pancingan-pancingan dari sebuah dosen. Jadi harus ada inovasi dalam proses pembelajaran tersebut. Ini untuk dosen. Yang kedua, untuk mahasiswa ya. Ini untuk oleh mahasiswa. Saya harap jangan hanya menjadi mahasiswa yang fasih. Ya. Jadi harus aktif. Ya, harus mahasiswa itu harus punya daya kritik yang kuat. Ya, tentunya daya kritik itu dilandasi dengan argumentasi. Ini penting. Sekaitan dengan untuk mahasiswa tersebut, ya harapan saya budaya akademik dengan budaya kritik yang sifatnya membangun itu kita harus jaga terus. Itu kita lakukan. Karena begini ya, dalam sebuah ilmu itu dibangun di atas tumpukan kritik, bukan dibangun di atas tumpukan pujian. Itu ya. Kalau ilmu, jadi nilai kritiknya itu yang harus kita jaga, belajar terus, jangan tergantung dengan AI. Nah, harapan saya selanjutnya bahwa mutu pembelajaran yang ada di STAIN Majene itu bisa berjalan dengan baik kalau kita sama-sama semua andil di dalamnya. Nah, jadi
baik dosen, baik mahasiswa, kemudian pimpinan ataupun tendik yang ada STIM Majene itu harus bergandengan tangan, harus ada harmonis di situ ya, untuk menjaga mutu pembelajaran yang ada di STIM Majene. Nah, insya Allah dengan itu kita sama-sama melakukan hal-hal yang positif, bekerja sama satu dengan yang lain, maka insya Allah target atau visi dari STIM Majene untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dan malap itu insya Allah akan tercapai. Saya pikir itu ya, sekaitan dengan harapan-harapan saya untuk dosen dan semua sivitas akademik yang ada di STIM Majene. Oke, baik, terima kasih Pak. Itulah tadi pandangan Bapak mengenai tentang strategi dan tantangan apa saja yang dihadapi di STIM Majene dalam meningkatkan mutu pembelajaran dari dosen STIM Majene. Mungkin itu saja yang bisa kita tanyakan kepada Ustaz. Minta maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi terima kasih Pak sudah berkenan hadir mengikuti podcast hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang Ya, untuk bersama-sama di sini. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ya ke depan kolaborasi ini kita bisa terus lanjutkan insya Allah. Semoga kita bisa kembali di podcast ini lagi dengan narasumber yang sama Insya tapi Allah, insya Allah. tema yang berbeda Insya Allah. gitu ya Pak ya. Siap, siap. Oke, baik, itulah tadi. Terima kasih sekali lagi Pak. Semoga dimanapun kaki Bapak berpijak dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking senangnya kami mengundang Bapak dan Bapak menghadiri seperti itu. Amin. Oke, itulah tadi. Terima kasih kepada teman-teman penonton juga. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.